Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di ruang yang indah ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Hari ini saya akan mendefinisikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sebagai tugas PBB Angkatan 7 SDN Kalimantan Kabupaten Mamuju. Bapak Ibu, setelah mendengar budaya positif, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu? Budaya yang baik, Pak Tri. Ya, budaya yang baik, kebiasaan yang baik untuk membentuk karakter yang baik. Hari ini kita akan mengupas tentang budaya positif yang harus dimiliki oleh siswa-siswi kita dan juga kita sebagai pendidik. Intinya budaya positif itu dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Konsep utama budaya positif yang pertama, disiplin positif dan mengenai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan dan penghargaan konstitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga konstitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, dari kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajar murid itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin setelah mengerjakan PNM, Bapak Ibu sudah memahami profil pelajar Pancasila. Di antaranya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita akan bermain sebentar kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu membayangkan mengepalkan tangannya, tangan kanan atau tangan kiri. Membayangkan di dalam kepala ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Ketika saya mengungkap, Pak Tri, kamu buka Pak Tri? Boleh? Oh, diisikan. Mbak, ini nanti kalau dibuka tak kasih permen. Boleh enggak? Tidak boleh. Tapi tak ada dibuka, nanti tak cukup boleh. Enggak mau. Tadi Pak Tri membuka, dia bersedia membuka tangan. Bu Ana dan Bu Eva tidak bersedia. Ini berkaitan dengan kontrol diri. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Pak Tri mau membukanya? Alasannya apa Pak? Kok mau? Betul. Kalau Bu Ana, kenapa tidak boleh? Orang Asia mungkin terus berharga, tidak boleh orang tahu. Itu berkaitan dengan kontrol diri. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Yang berhak membolehkan atau tidak boleh itu diri kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi Pak. Mungkin ketika murid telat misalnya, terus kita membuat aturan, kalau telat lagi besok push up. Ketika besok anak tidak telat, belum tentu dia mempunyai kesadaran diri untuk tidak telat. Mungkin takut disuruh push up. Ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu berupa tujuan saya.
kayu, memberi hukuman. Karena kalau ini terjadi, ini hanya menimbulkan motivasi yang timbul dari luar siswa. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita beralih ke kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa tak? Tidak. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin kelihatannya bisa, tapi sebenarnya tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ke teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Model berpikir menang kalah, karena sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang ada adalah model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Mematuhi peraturan. Ada yang lain? Tepat waktu. Ya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin berkaitan dengan patuh, cenderung ke ketidaknyamanan. Ini buat ibu. Contohnya mungkin ada yang bisa memberi contoh, misalnya kita jadwal jam berangkat sekolah kita jam 7. Kita kadang telat karena harus bangun sampai jam 7 itu kadang tidak membuat kita nyaman. Rumahnya jauh, kita harus bangun lebih pagi lagi. Ini membawa bareng. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sabotan, ancaman maupun hukuman. Jadi tumbuh dari diri murid itu sendiri atau tumbuh dari kita sendiri. Kita sebagai pendidik diminta untuk menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang timbul dari diri kita, bukan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar seperti tadi hukuman, ada bujukan, rayuan, penghargaan, dan lain sebagainya. Disiplin itu sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Kebutuhan atau realitas setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kasus Buati, guru kelas 5 SD Cilita, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Roni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Roni yang seringkali meminta bekal makan siang ke temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini lagi, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan?
kebutuhan dasar manusia tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Wati sebaiknya mencari tahu dulu alasannya Roni melakukan tindakan itu apa, agar mengetahui kebutuhan mana yang Roni bisa untuk dipenuhi. Roni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, ini berhubungan dengan apa? Bertahan hidup. Mungkin juga Roni cari perhatian gurunya, cari perhatian teman-temannya. Ini berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Atau Roni biar dibilang hebat, biar temannya takut. Ini kebutuhan berkaitan dengan freedom atau power, power kekuasaan. Dan Roni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena mungkin bekalnya lauknya sama. Ini berkaitan dengan hidup. Dan Roni hanya iseng, senang ya kalau temannya kita kesel, marah. Mungkin kalau temannya marah, Roni merasa senang, suka, atau jauh betul ya. Terus fun, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Di mana motivasi ini adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini berkaitan dengan disiplin positif tadi. Jika motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, waktu sesok orang telat dan orang di push up, itu hanya untuk menghindari suatu hukuman atau mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Aku butuh untuk nilai 100 dan film diriku dan itu hadiah dari guruku. Itu merupakan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Ya, yang ketiga, motivasi intrinsik yang merupakan tujuan dari budaya positif itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mulai melakukan disiplin itu berasal dari kesadarannya sendiri. Aku yang awet untuk nilai 100, aku lebih kenal. Dia tidak terlambat, saya harus bangun lebih pagi misalnya. Selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Ada kasus Siti kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan. Sita menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan penampilan Sita menertawakan Sita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Tidak. Kenapa? Alasannya? Ya, karena bisa membuat malu seorang anak, yaitu Sita. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Bayu terhadap Sita tersebut sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar sekali. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit fisik, sakit hati untuk jangka waktu yang lama, mungkin akan berkembang menjadi pendendam. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dengan Bapak Ibu SD-nya dahulu karena
kita disiplin. Tapi gurunya tidak ada, kita akan melakukan ketidakdisiplinannya tadi. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, seperti contoh pada Sita tadi, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dan yang ketiga tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin sesuatu yang baru bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi apa yang mereka inginkan juga, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Konsep disiplin dengan identitas gagal bisa melalui hukuman dan penghargaan. Hukuman itu efeknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, pendendam. Kalau penghargaan itu tidak efektif, bisa menimbulkan ketergantungan. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah, dia tidak akan melakukannya. Merusak hubungan, rasa iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Mungkin kita sudah tidak melakukan lagi ya, tidak ada ranking di kelas. Merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang kita harapkan, kita akan melaksanakan konsep disiplin positif tadi dengan restitusi. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol pada dirinya sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Anak diajak mencari solusi atas permasalahannya. Contoh kasus siswa sering tidak membuat PR. Jika Bapak Ibu di kelas mengalami kasus seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jika ada siswa yang sering tidak membuat PR, dihukum atau diberi tugas yang lain, atau bagaimana? Ada tipe hukuman, ada guru yang memilih menghukum. Guru misalnya menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit atau berapa menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Pernah mengalaminya? Pernah, saya juga pernah. Konsekuensi, guru memberi konsekuensi jika tidak mengerjakan PR. Mungkin disuruh mengerjakan atau menuliskan PR tersebut 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Dan yang ketiga restitusi. Seperti jawabannya berupa, guru menanyakan dulu.
mencari solusi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing nih. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja di kelas? Ini sebagai contoh, mengapa kita kalau naik motor harus memakai helm? Apakah hanya takut ketilang polisi atau untuk keselamatan kita? Nah, untuk keselamatan kita. Mengapa kita punya peraturan tentang menggunakan masker? Mengapa ketika zaman COVID dulu kita harus memakai masker? Karena yakin lebih aman demi keselamatan kita sendiri. Nah, untuk mendukung motivasi intuisi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Siapa yang membuat keyakinan kelas? Atau apakah hanya murid atau gurunya saja? Semua warga kelas, guru bekerja sama dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa menggunakan kalimat positif, misalnya membuang sampah di tempat sampah. Datang tepat waktu, bukan dilarang datang terlambat, tapi tepat waktu. Jangan ramai di kelas bisa diganti dengan menghormati diri sendiri dan orang lain. Sedikit saja agar mudah dipahami sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah yang akan mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Restitusi, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dalam disiplin positif sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kita berada di posisi mana, Bapak Ibu? Apakah mungkin semua sudah mengalaminya? Kita pernah menjadi seorang pemhukum, kita juga pernah membuat merasa bersalah, kita juga pernah menjadi teman, pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. 5 posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik mungkin yang datang ke laki disuruh push up 30 kali misalnya. Kalau verbal dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Pembuat orang merasa bersalah biasanya dulu akan bersuara lebih. Tenang, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi ketika menjadi posisi kontrol sebagai teman ini harus hati-hati karena bisa jadi efeknya tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin kita malah disepelekan, mungkin bisa jadi. 4. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Dalam manajer ada respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid yang pernah tadi kita tanya alasannya apa, besok lagi agar tidak telat bagaimana, apa yang harus dia lakukan, misalnya begitu. Dan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalnya saat upacara ada anak yang tidak memakai topi, dasi, atau tidak bersepatu hitam. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan
kita sebagai penghukum. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa pada kamu. Bersalah, Bu Guru bilangnya begitu dengan suara halus. Oh, Bu Guru tadi tidak marah ya? Oh, simbol di dalam hatinya merasa salah. Oh, ternyata karena tidak memakai atribut tidak lengkap, besok saya harus melengkapinya. Sebagai teman, ayolah tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sebagai teman, sedangkan menjadi penonton, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan menjadi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti anak jawab, misalnya tidak memakai topi, Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Mungkin anak bisa menjawab, malam hari sebelum berangkat atau pagi hari sebelum berangkat sekolah mengecek dahulu peralatan-peralatan yang mestinya kita bawa. Segitiga restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalah. Bukan guru yang memutuskan, bukan guru yang mengontrol. Ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru dan kita juga pernah berbuat salah. Kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan yang kedua, validasi kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil yang terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Mungkin keyakinan seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Dan menanyakan nilai-nilai kebajikan individu. Berbicara dengan tenang dan tidak menyalahkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi disiplin positif modul 1.4. Mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi. Ini Bapak Ibu masih semangat ya? Betul bosan ya? Ditambah lagi Pak. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Marlina, guru SD Negeri 1 Ngancap, Kecamatan Giriwoyo. Dari hasil presentasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri yang sudah saya alami kemarin, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Ngancap, alhamdulillah membawa dampak yang positif, memberikan hasil yang luar biasa, memberikan pengalaman baru. Semoga saja dengan adanya presentasi kemarin itu menjadikan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Ngancap menjadi lebih maju, menambah pengetahuan, menambah kompetensi, menjadi guru yang luar biasa dan memberikan ilmu baru yang nanti akan kita implementasikan di kelas maupun di sekolah. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu Guru CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yobi Harminto, salah satu guru di SD Negeri 1 Ngancap. Alhamdulillah dari kemarin hasil paparan budaya positif oleh CGP di sekolah kami, saya mendapatkan ilmu baru. Saya membuka jendela baru bagaimana cara mengatasi permasalahan murid di sekolah dan lain sebagainya. Hal semacam ini perlu ditingkatkan dan semoga kedepannya Bapak Ibu Guru CGP mendapatkan ilmu baru dan bisa kita implementasikan di sekolah kami sehingga sekolah menjadi nyaman, tertib, dan aman. Sekian, terima kasih Bapak Ibu Guru penggerak. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.